Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Desti Perawati, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25.141805003 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu kelas 11 dengan materi cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Nak? Sehat semuanya? Oke. Ceria semuanya hari ini? Oke. Kalau ceria, sehat, artinya kita siap ya menerima pembelajaran hari ini, Nak ya? Coba rapikan dulu, Nak, pakaiannya. Yang belum rapi, dirapikan. Sudah rapi? Sampah, tolong dilihat. Sudah bersih ya? Oke, kalau sudah semuanya, kita baca doa dulu. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu, Nak ya. Aditya. Hadir ya. Adli. Ahdan Jiat. Alpando. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu pengen bertanya. Minggu kemarin kalian belajar tentang apa, Nak? Berpoya-poya. Berpoya-poya. Ada yang bisa mengartikan apa sih itu poya-poya, Nak? Menghambur-hamburkan uang. Berarti masih ingat semua ya. Sebelum memulai, ada kesepakatan kelas, Nak. Ibu bacakan dulu, Nak ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir itu refleksi diri. Oke, dari kesepakatan kelas ini ada 8. Apakah ada yang ingin ditambah atau dikurang? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjut. Ibu akan menanyakan pertanyaan pemantik sebelum kita memasuki materinya ya. Yang pertama, mengapa seseorang yang beriman wajib menepati janji? Apakah ada yang bisa menjawab? Oh, coba. Iya, benar? Oke, kasih aplaus dulu, Nak. Yang kedua, apa bahaya dari tidak menjaga lisan? Oh iya. Benar? Kasih tepuk tangan lagi. Ya, lanjut ya. Ini ada tujuan pembelajaran, Ibu akan bacakan ya. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan benar. Itu yang pertama ya. Kemudian dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Kemudian yang selanjutnya, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Yang terakhir,
Membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan tepat. Kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Cluenya ada tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Kalau tepuk 1, tepuk 1. Ya. Kemudian tepuk 2, tepuk 2. Yes. Kemudian yang terakhir tepuk 3. Cool. Ya, ingat? Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Oke. Sudah, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali ya. Kalau sudah, Ibu akan memutarkan video. Silakan disimak ya, Nak ya, video ini. Oke, habis selesai ya. Apakah ingin diulang sekali lagi, Nak? Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Silakan diperhatikan. Sudah menyaksikan video tadi ya. Dari penayangan video tadi, apa yang salah dari sikap tersebut? Wow, sudah pintar-pintar ini. Coba. Apa? Ingkar janji atau tidak menepati janji ya. Benar? Oke, kasih aplaus. Pertanyaan kedua, bagaimana dampaknya kalau untuk diri kalian sendiri maupun orang lain? Apa dampaknya kalau kalian ingkar janji? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ini. Tidak dapat dipercaya sama orang lain. Tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Benar? Benar. Oke, benar. Kasih aplaus, Nah, ini adalah materi kita, yaitu bukti beriman. Apa saja bukti beriman, Nak? Yang pertama? Memenuhi janji. Yang kedua apa? Mensyukuri nikmat. Yang ketiga? Memelihara lisan ya. Memelihara lisan. Yang keempat? Menutup aib orang lain. Menutupi aib orang lain. Sekarang ke pengertian memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji yaitu melakukan sepenuhnya komitmen yang telah disepakati. Ya. Kemudian memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidaknya. Itu tertuang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34. Mensyukuri nikmat. Coba baca dulu, siapa ini ya? Baca dari syukur. Syukur merupakan bentuk keridoan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Ya, itu mensyukuri nikmat ya. Nah, lanjut. Memelihara lisan. Lisan atau perkataan, Nak ya. Lisan antara fitnah, gibah, dan buhtan. Nah, yang terakhir adalah menutup aib. Nah, sekarang tugas kelompok. Petunjuk pengerjaannya kalian baca, nanti kasusnya ada 4 tadi ya. Apa saja tadi? Janji. Terus mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib.
Nah, nanti silakan dipilih, Nak ya. Nah, untuk presentasi ke depannya nanti, kalian boleh dalam bentuk poster, mind map, atau simulasi singkat. Oke, sudah semua? Sudah mendapatkan kasusnya masing-masing? Silakan bekerja kelompok, Nak. Kalian ngambil apa, Nak? Memenuhi janji. Oke, silakan, Nak ya. Ini tentang apa ini? Menutupi aib. Ada kendala? Hah? Tidak ada ya? Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Tulis semuanya, seluruh. Satu kelompok. Sama. Ya. Tulis nama anggotanya, kemudian jurusan ya. Silakan ditulis. Ini tentang apa tadi kasusnya, Nak? Mensyukuri nikmat ya. Oke, silakan tulis dulu nama anggota dan kelas ya. Oke, sudah, Nak? Tugas kelompoknya? Nah, sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikannya. Terserah, kata Ibu tadi, bentuk poster boleh, mind map boleh, atau simulasi singkat ya. Silakan untuk yang pertama, kelompok 1. Silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang memenuhi janji dengan anggota M. Akbar Wijaya, Adli Zafani Muazzam, Wahyu Hidayat, Fauzan Al-Khuzaifa, Gusti Putu Agus, Damar Satria, Fadil Rahmatullah, dan Kodri. Kasus yang akan kami ambil adalah seorang peserta didik berjanji membantu temannya belajar, tetapi membatalkannya tanpa alasan. Apakah dari kasus yang kami ambil ada yang ingin bertanya? Silakan, Nak. Silakan. Kami dari kelompok kita ingin bertanya, apa masalah utama dalam kasus ini? Kasus ini Siapa yang ingin menjawab? Oh iya, boleh. siswa berjanji membantu temannya belajar. Siswa berjanji membantu temannya belajar dan ia menepati janjinya sesuai waktu yang disepakati. Sudah. Oke. Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 mensyukuri nikmat. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mensyukuri nikmat. Kasus kami, seorang peserta didik selalu mengeluh ketika mendapatkan tugas sekolah. Ia merasa tugas itu menyusahkan dan tidak pernah bersyukur dengan fasilitas yang dimiliki. Padahal banyak teman yang kurang mampu tetap bersemangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kasus kami, ada seorang peserta didik yang sering berkata kasar pada teman, bahkan suka mengejek dengan julukan yang tidak baik. Hal ini membuat temannya merasa sakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan akhir hendaknya ia berkata baik atau diam. Bukhari Muslim. Seseorang muslim wajib menjaga lisan karena ucapan bisa membawa kebaikan atau keburukan. Akibat buruk, menimbulkan permusuhan, menyakiti orang lain, merusak kehormatan diri, bahkan mendatangkan dosa. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara memelihara lisan agar sesuai tuntunan Islam?
memelihara lisan tidak berkata kasar, tidak mengejek teman, dan berbicara dengan sopan kepada guru. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus kami adalah seorang peserta didik mengetahui kelemahan temannya dalam belajar, lalu menceritakan kepada banyak orang sehingga temannya merasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib orang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa dampak membuka aib orang lain? Akan disiksa oleh Allah dan rusaknya nama baiknya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Nah, kalau sudah, dari pembahasan yang tadi, 4 kelompok tadi, adakah yang bisa memberikan hikmah? Hikmah yang terkandung dalam mensyukuri nikmat, memenuhi janji, kemudian menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Apakah ada? Oke, silakan, Nak. Menciptakan harmonisasi sosial dan akan ditutupi aibnya oleh Allah di akhirat. Oke, bagaimana? Benar? Benar, oke. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan janji di kehidupan sehari-hari ya? Tidak mengingkari, tidak suka. Kemudian kalau lisan tidak suka berbohong. Kemudian bersyukur, mensyukuri nikmat. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat setiap hari? Mengucap alhamdulillah ketika kita bangun, tidur ya, memulai aktivitas, dan terakhir menutup aib ya. Jangan sesekali kita mencoba membuka aib orang lain, karena kita semua ini memiliki aib. Kalau orang lain ketahuan aibnya itu malu, nah ya. Nah, begitupun dengan aib kita sendiri ya. Jadi dari pembahasan itu, keempat bahasan kita tadi merupakan bukti nyata bahwa keimanan seseorang itu wajib dimiliki oleh kita semua. Oke, dari sekian pembahasan kita ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Cukup, Nak ya? Kalau sudah cukup, Ibu akan membagikan LKPD. Tolong diisi, tulis nama, diisi, Nak ya. Kemudian nanti langsung dikumpulkan ya. Baik, kalau sudah silakan dikumpul, Nak. Silakan dikumpul. Silakan. Sudah semuanya, Nak? Nah, kalau sudah, baik anak-anak, dari 4 pembahasan tadi, Ibu ingin kalian menyimpulkan tentang materi yang kita ajari hari ini. Apakah ada yang bersedia menyimpulkan? Oke, silakan. Baik Bu, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu saling terkait dan merupakan pilar akhlak terpuji yang mengarah pada keberkahan hidup, keharmonisan hubungan, terus hubungan sosial dan kebahagiaan spiritual. Nah, ya. Oke, benar, Nak ya? Ya, terima kasih. Jadi cabang iman tadi ada 4 ya. Apa saja tadi, Nak? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, kemudian terakhir menutup aib orang lain. Dan keempat elemen cabang iman ini kalian harus punya semuanya ya. Jangan tinggal satu, misalnya kalian mensyukuri nikmat tapi ucapan kalian tidak bisa dijaga. Atau mungkin kalian mensyukuri nikmat tapi suka ingkar janji, ya itu tidak boleh. Jadi keempat elemen ini harus ada di setiap diri kalian, ya diri pribadi kita ya. Oke, kalau sudah, bagaimana perasaan belajar hari ini? Nah, menyenangkan? Ya. Menggembirakan juga? Ya. Apakah ada kesulitan, Nak, dari cabang iman ini tadi? Ya. Oke, kalau seperti itu kita refleksi. Ini ada refleksi diri, kalian tulis juga ini, nah ya. Nah
Nanti ini ada poin. Misalnya seperti ini, Ibu jelaskan sedikit. Ini tentang pemahaman materi. Yang pertama, apakah saya memahami materi dengan baik? Silakan kalian centang. Poinnya skala 1 itu belum memuaskan. Kemudian yang kedua cukup, ketiga baik, dan keempat sangat baik, ya. Silakan ya ditulis, kemudian dikumpul lagi nanti ya. Ya Bu. Sudah? Silakan dikumpulkan kalau sudah, Nak. Silakan. Sudah semua ini, Nak? Ya, kalau sudah semua, minggu depan kita akan belajar tentang riya, ya. Siap minggu depan? Nah, jangan lupa dipelajari, dibuka-buka pengertian riya itu apa. Minggu depan Ibu akan sampaikan materi itu ya. Oke, hari ini Ibu cukupkan ya. Harapan Ibu setelah kita mempelajari cabang iman ini tadi, kalian tidak hanya bisa tentang teorinya, tapi juga kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari, ya Nak ya. Terima kasih, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.